Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur EMC, bahagia sekali untuk malam hari ini kita bisa bersama lewat 97.8 FM EMC Bang AS dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang AS, Raja Herbal Dunia. Wih, kita ketemu seperti lagi biasa, ya Mbak ketemu ya. lagi. Ini malam minggu yang kemarin hujan nggak sih? Malam kemarin hujan ya? Ini hujan. hujan lagi ya. Hujan terus pokoknya alhamdulillah, pokoknya dinikmatin, disyukurin karena memang sudah musimnya. Jadi betul. ya disyukurin aja apa yang ada seperti hujan itu, juga ya. berkah buat kita semuanya ya. Oke. Baik, sedulur EMC dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang ada di rumah di Hasan Sabil Official, juga di YouTube kami, di TikTok kami maupun di Facebook dan sedulur EMC. Kita ketemu lagi ya Mbak Mulat ya. Malam Minggu berarti akan ada paru. Ada paru, ya ada beberapa resep yang nanti akan disampaikan, resep terbaru dari Bang Ais, juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Bang dan sedulur serta semuanya yang lagi mengikuti. Itu dia. Kalau malam Minggu kita santai ya Mbak Mulat ya, karena memang banyak sekali pembahasan step by stepnya. Nanti kita akan mau lihat video, kita nanti akan mendengarkan resep dari beliau, nanti Bang Ais akan jawab pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya dengan Bang Ais, mulai dari sekarang panjenengan bisa tanya. Yang ada di TikTok silahkan, yang ada di YouTube silahkan, Facebook ataupun yang ada di rumah di 081919179978. Jadi berlomba juga ya. Bener, berlomba. Jadi nanti soalnya kalau misalkan banyak banget juga mungkin ya enggak kebaca semua, tapi silahkan aja pokoknya panjenengan bisa langsung WhatsApp kepada kami, ya. Namun kita sapa dulu beliau sang Raja Herbal Dunia yang sudah bersama kita yang mau mulat ya, untuk nanti bersama-sama kita akan mendengarkan kira-kira ada ilmu apa lagi yang akan beliau bagikan, ataupun ada nanti beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, seperti itu. Gimana kabarnya Bang HS? Halo. Halo Mulat, halo Mbak. Iya. Gimana Bang, kok tumben pagi ini agak dingin atau gimana? Artinya ini kan biasa kalau akhir-akhir bulan ini segala tingkah salah sih. Oh gitu, sensi ya Wak, sensi ya, sensi ya udah deh. Jadi kita beli Oke, baik sedulur EMC, teman-teman yang ada di rumah, yang ada di YouTube. Yogyakarta lagi hujan nih, Anda bisa sembari menikmati romansa hujan, kayak mana ya. Kita bisa langsung bertanya-tanya nih untuk yang malam kali ini. Mau bertanya lewat TikTok kami di Hasan Sabil Official, ataupun yang sudah ada di rumah di 081919179978, ataupun yang teman-teman yang ada di YouTube dan juga di Facebook. Begitu ya Mbak dijawab, ya. Oke, monggo Mbak Mulat. Langsung aja, ini dari Bapak Yadi yang ada di Bantul. Halo Pak Assalamualaikum Yadi. Bang HS. Selamat malam. Saya ingin menanyakan tentang apa yang dirasakan oleh ibu saya yang berumur 80 tahun, tensinya 170, tidak pernah merasakan pusing. Sedangkan sekarang yang dirasakan pada lutut seperti disayat-sayat. Nah, jika seperti itu, jika berjalan seperti itu yang dirasakan, kira-kira apa obatnya dan rebusannya apa, Pak? Terima kasih. Langsung saya jawab Bapak ya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Bapak mengikuti saja YouTube saya atau mengikuti selalu radio yang di Jogja, pasti mereka akan tahu bahwa setiap hipertensi dia akan mengganggu persendian. Nah, itu teori saya Pak. Bapak tinggal klik di YouTube saya pasti akan ketemu. Nah, itu bukan penyakit baru. Setiap hipertensi dia akan mengganggu persendian. Kenapa ya Pak Hasan bisa begitu? Karena hipertensi itu dia kelebihan kalium, kalsium, zat garam, kelebihan. Maka setiap kelebihan pasti akan membentuk kapur. Kapur itu hinggapnya di mana? Ya di sendi. Begitu Pak, kembali lagi ke sana ya teorinya. Begitulah Pak. Terus bagaimana dong Bang? Bersihkan, pakai apa? Verti dan A2. Sembuh Pak. Gitu. Gitu ya Mbak Mulat? Iya. Gitu ya Pak Yadi ya. Oke, kemudian selamat malam ini buat yang ada di TikTok ya.
Kita baca satu-satu dari Kak Ahmad Syam. Bang, alhamdulillah aku dengan resep Bang AS bisa membantu keluarga dan orang-orang terdekatku katanya. Wah, alhamdulillah ya Kak ya. Yang di mana ini? Ini di mana itu tidak ada namanya ini Bang kalau di. Terima kasih ya Kak ya telah membantu saya dan banyak warga kita yang sudah terjebak dengan obat-obatan, ada yang sampai 15 tahun, 20 tahun ya. Saya sangat sedih, bahkan dalam hati Bang AS ini nangis. Kenapa? Kalau sudah dinyatakan ini tidak boleh putus ya. Kalau tidak boleh putus, berarti seumur hidup dong. Iya betul seumur hidup. Bang AS nangis kalau seperti itu. Jangan ya. Jadi seakan-akan tidak ada bangsa Indonesia yang peduli untuk menyembuhkan, seakan-akan begitu. Masya Allah. Padahal itu bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Soalnya ada yang mau Ramadan. tanya nih dari Kak Gatot juga, Bang kalau ginjal udah sembuh boleh puasa Ramadan nggak ya? Ginjal sudah sembuh. Namanya ginjal sudah sembuh kan berarti tidak ada masalah pada ginjal. Cuma puasa Ramadan boleh-boleh aja. Bukan berarti ginjal kurang air, tidak Bapak. Kehebatan bulan Ramadan itu pasti ada kelebihan plus daripada saya meracik herbal. Plusnya itu yang kita tidak tahu. Ya. Bolehkah? Kan saya tidak minum. Nah, ketidakminuman itu kita punya kelebihan. Boleh-boleh saja. Boleh ya, baik begitu. Terus kemudian dari Kak Nur Hidayah ikut nyimak. Terima kasih Bang. Dari Kak Kristina ini, Bang mau nanya, apa penderita diabetes kalau makan nasi harus dibatasi? Gula darah kemarin sudah turun pas kontrol nih ke Bang AS. Memang ya Kak, setiap diabetes pasti dia akan membatasi nasi putih terutama. Nah sehingga ini banyak pertanyaan pada Bang AS. Bang, saya kalau hanya biasanya porsinya kan 1 piring, ini hanya setengah piring, saya belum kenyang Bang. Oh kalau belum kenyang saya tanyakan teman saya, dia berapa piring kan gitu. Nah kira-kira aman tidak diabetesnya? Ternyata Pak, permasalahan ini akan muncul sepanjang masa. Bang AS kemudian mengeluarkan serbuk atau bumbu yang berbentuk tepung lembut, masukkan ke dalam rebusan atau air menanak nasi, maka kadar gula di dalam nasi dia akan turun. Ini hasil uji. Ujinya UGM lagi, nggak tanggung-tanggung. Hasil uji. Sukses. Maka bumbu tersebut disebut bumbu serbuk Bang AS. Ciri khas. Itu untuk menurunkan kadar gula di dalam nasi. Nasinya tambah gurih. Ya, maka itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana ya masalah makan nasi. Nah, inilah jawabannya. Oke. Gitu. OTW ya Bang AS ya sudah. OTW. Oke, ada lagi Bang Mulat? Ada dari Ibu Suwarni. Halo. Selamat malam Bang AS. Malam Kedua juga. tangan saya sakit dan juga sekarang dengkul sebelah kanan juga terasa sakit. Tensi saya naik turun, mudah capek. Nah kira-kira obatnya apa dan rebusannya apa ya Bapak? Sakit mudah capek. Ya. Imun kali ini, Mbak. Jadi kalau kita mudah sekali capek, mudah keringat, jalan sedikit kita ngos-ngosan, ini imun. Kalau imun kita tetap menggunakan ada 3 paduan Bu sebenarnya. Ada G1000, A2 dan Verti. Itu untuk mengangkat imun kita. Ya. Nah, sendi-sendi kita nih namanya imun Bu ya. Imun itu kan dilengkapi 14 vitamin Bu. Di dalamnya ada vitamin K, vitamin D, B kompleks, B12 ya. Ada protein, ada potasium. Itu kan untuk otot Bu dan untuk tulang. Maka kurangnya itu tulang dan otot jadi cekat-cekut atau tulang menjadi kaku. Gitu. Kasih aja untuk untuk vitamin darah. Vitamin darah tadi tersedia ada 3 tadi.
Begitu Bu ya. Iya. Gitu ya. Bu Baik. Suwarni ya. Halo Kak Linda Salviani dari Facebook. Waalaikumsalam. Bang HS, ibuku yang punya diabetes dan darah tinggi sekarang matanya buram, yang kanan nggak kelihatan. Kakinya ngedibel buat jalan sakit. Apa obatnya ya Bang? Dari Banyuwangi. Terima kasih Kak Linda. Ada diabetes, darah tinggi, mata buram, kaki ngedibel. Nah, beginilah Ibu. Bang AS mengeluarkan anti kesemutan dan gedibel. Tuh. Karena peduli pada Ibu ini tadi dan teman-temannya. Anti kesemutan dan gedibel. Di mana bisa terbentuk gedibel itu? Bisa pada tangan, bisa pada kaki, bisa pada pipi. Nah, maka perpaduannya gedibel itu, kalau diabetes, maka gedibelnya menghilangkannya pakai prosen dan piris. Tapi kalau gedibelnya diakibatkan karena saraf kejepit, maka prosen dan med 9. Tapi jika gedibelnya atau kesemutannya itu dari tulang sakrum, maka penyembuhannya pakai apa? Prosen dan yosik. Untuk menyembuhkan mereka yang seperti yang Mbak Novia yang sampaikan tadi. Ya. Ibu saya gedibel akibat diabetes. Inilah jawabannya. Ada piris, ada prosen. Itu untuk menghilangkan gedibel. Nanti akan kita bantu, jangan khawatir ya. Gitu ya Mbak Linda ya. Untuk matanya tadi Bang? Untuk matanya kalau yang khusus untuk diabetes, matanya kabur, kita pakai Pinar dan Gekom. Pinar dan Gekom. Nah, tapi saya berharap, saya tuntun Bu ya, lepaskan semua obat, karena ini sudah tidak menguntungkan bagi Ibu, sudah sedikit-sedikit akan merusak organ-organ Ibu. Ini termasuk saraf, otot, sendi, dan mata. Ya, lepaskan, kemudian nanti saya tuntun sampai Ibu sembuh. Boleh Ibu mau pakai obat sendiri itu meracik Bu. Nanti saya tuntun. Ya, jangan takut Bu, Bang ASU. Bang, saya minta resepnya aja, nggak punya uang, silahkan. Jangan takut. Oke, kebetulan pas dapat bantuan sodako dari Bang Ya. AS gitu ya. Baik, silahkan ini teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, kami masih buka kesempatannya untuk yang mau bertanya-tanya. Ini tadi sempat yang nanya tadi Kak Christine ini juga nanya lagi, ini belum ready ya untuk apa? Tadi ya Bang ya, kita masih menunggu nanti untuk menetralkan nasi tadi ya Bang ya. Masih OTW. Seperti itu. Sabar ya. Ada lagi Ya. Bang Mulat? Ada dari Warini yang ada di Kalasan menanyakan, saya umurnya 22 tahun dan saya menderita diabetes, kemudian kadang-kadang tensinya naik, kadang-kadang turun, kemudian ada luka di kaki. Kira-kira apa obatnya ya, Bang? Wah, masih muda nih Bang, ada diabetes. Inilah. Oke. Nah, bagaimana untuk mengatasi? Untuk mengatasi ini sebenarnya Bu, kalau Ibu sudah paham ya, tapi saya yakin orang banyak belum tahu ini. Maka si anak tersebut sejak SD atau sejak SMP paling tidak, Ibu sudah mencegahnya dengan banyak jus buah. Bukan buah yang kecut, juga bukan buah yang terlalu manis, ya. Jus buah, jus sayur, ini dibiasakan, artinya dibiasakan itu bisa seminggu sekali gitu, membiasakan itu. Untuk apa? Untuk mencegah hormon, agar hormon itu tidak menjadi kekeringan atau tidak rusak. Buah itu bisa untuk mencegah hormon Bu. Sekarang kan kita enggak Bu, terbalik. Sudah punya gen seperti itu, ketika Ibu melakukan hubungan, Ibu pas gulanya tinggi, kasih anak tinggali mie instan. Dah kalau Ibu belum pulang nih, kamu rebus ini, nanti tambah rusak. Gitu. Jawaban saya adalah anak yang tadi 22 tahun dengan sudah terkena diabetes, maka cara menyelamatkan, satu, dikasih Diagri untuk malam harinya, yang pagi harinya dia pakai Ferti untuk membersihkan gula di dalam darahnya. Ferti itu bisa melarutkan atau
membawa gula itu keluar, Mbak. Iya. Itu kelebihan Verti. Oke. Kemudian untuk lukanya, Otomatis sembuh. Kalau gula itu turun dia akan sembuh karena luka itu kan karena bakteri. Ya. Banyaknya bakteri kemudian dia luka, maka bakteri itu akan berkembang menjadi pembusukan. Nah, kalau ini bakteri ini berkurang atau terbuang ya tadi, maka dia otomatis akan sembuh dari Verti tadi. oke. Oke. Jadi Diagre dan Verti ya. Oke. Kemudian terima kasih nih dari YouTube dari Kak Sopianti. Alhamdulillah berkat Bang AS saya kemarin sakit kencing. Sakit kencing saya sembuh atas izin Allah. Sembuh sakit saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Bang HS. Terima kasih Kak Sopianti ya. Ada mungkin kemarin ada infeksi saluran kencing ya. Ada juga dari Kak Andika Putra. Waalaikumsalam. Bang HS, saya minum obat Hikro. 1 botol sudah habis. Alhamdulillah sekarang sudah hilang mata berkabut putih dan buramnya. Tinggal masih berbayang aja. Dan sekarang masih mengkonsumsi Hikro yang kedua. Mudah-mudahan cepat hilang dan kembali normal. Alhamdulillah ya. Hikro ini memang mantap nih Bang. Ada beberapa testimoni kemarin yang Hikro ini memang gerak cepat kayaknya ini ya. Kalau untuk mata kabur cepat sih Hikro gitu nggih. Ya. Oke. Dari Kak Hendriawan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Waalaikumsalam. Hasan Sabilah. Waduh. Salam. Saya ingin bertanya, kalau misalkan saraf rusak akibat kecelakaan, agar saraf kembali sehat, apa ya resepnya? Mohon balasannya. Ke resepnya pakai biji-bijian, Tat. Ini sesama ustadznya, sesama ustadznya. Jadi begini Tat, jadi memang kalau kerusakan pada saraf biasanya ada 2 kelompok racikan yang Bang AS gabungkan. Kalau keracikan dari ikan itu ada udang rebon, ada patin, kemudian ada juga pari, ya, ikan pari atau ikan P, ya itu dari jenis ikan. Tapi kalau dari biji-bijian kita bisa dari biji kurma, biji salak, biji miri, dan kemudian ada lagi biji alpukat. Nah, biji-bijian. Nah, kita tinggal ambil aja mana yang mau kita pilih. Kalau ini digabungkan, gabungkanlah salah satu, misalnya dari biji-bijian tadi gabungkan udang rebon, itu lebih bagus lagi. Oh, baik. Kerjanya lebih cepat lagi. Begitu Tat ya. Begitu nggih. Kapan-kapan kita ketemu di panggung ya Tat. Oke, ada lagi Mbak Mulan? Ada dari Ibu Ngatini. Halo Ibu. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau pembekuan darah itu obatnya apa ya Bang? Pengentalan darah mungkin ya. Mungkin Kalau darah beku itu memang harus dioperasi dikeluarkan karena dia sudah beku, itu sudah rusak. Artinya darah yang tidak bisa mengalir itu beku Bu ya. Nah itu memang harus dioperasi. Dioperasi itu hanya diambil begitu aja Pak. Jangan bayangkan bahwa oh ini operasi berat ini, tidak, operasi ringan. Tapi kalau darah itu kental, ya darah kental. Kalau darah beku ini sudah tidak bisa Pak, ini sudah tidak bisa berfungsi di dalam tubuh dan ini tidak bisa diobati. Darah beku ya biasanya karena benturan. Darah beku itu. Tapi kalau darah itu kental, nah ini penyakit. Ini yang bisa membuat darah kental itu bisa menyumbat pada jantung dan menyumbat pada otak. Orang menjadi stroke. Nah, caranya bagaimana kalau yang kental ya? Kalau yang kental itu pakai senyawa pemanas. Ya, senyawa pemanas itu bisa kita ambil dari laos merah, bawang putih, kemudian serai, pelarutnya, ya kita gunakan pelarutnya, kita pakai gombyo atau kunir gombyo dan gembur batu. Itu pelarutnya, agar begitu dihancurkan langsung dibuang, hancurkan langsung dibuang. Itu kalau ya, cara saya untuk mengatasi pengentalan darah. Baik, demikian nggih Kak. Selamat malam dari Ibu Marsini. Bang, saya dulu kena gejala stroke, badan saya lemes, kebas, cedal. Saya pertama kali periksa, kemudian diberi obat dan rebusan sama Bang HS. Alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Oh, sudah nggak cedal lagi? Ya,
Alhamdulillah. Hebat juga ya. Keren ya. Ini saya harus membuktikan pada Faris ini. Bukan Bang itu kalau itu. Ya Allah. Iya deh. Halo dari Kak Nengah, ini dari TikTok. Bang, tensi saya sering 95/70 dan detak jantung saya rendah hanya 50-an saja. Gimana ya Bang solusinya? Jus AB. Pakai jus ya Kak Nengah. Karena itu kurang vitamin darah. Baik. Ya, jus AB. Yang pakai yang di dalamnya jus AB ada Kunyit daun sama kelor. Ya. Jus HB Kak, namanya itu jus best sellernya Bang AS, bayam 5, kacang panjang 3, Konsumsinya selada A2. keriting 3, selada keriting 3, kunyit 1 dan daun kelor sejumput. Obatnya adalah A2, gitu ya Bang AS ya. Selamat malam juga dari Kak Hafidatur Rofiah. Bang, saya punya diabetes, kaki kaku kadang berat untuk jalan. Sama ini tadi gedibel tadi. Sama ya. Sama. Jadi ini yang dikatakan neuropati atau kebas, ngedibel, kesemutan atau berat dan sebagainya. Tadi itu sudah sama dibahas, ya. Sudah kita bahas. Saya mengatasi diabetes seperti ini, saya pakai Prosen dengan Viris. Ya, ini obatnya sudah tersedia. Itulah yang saya katakan, Bapak dan Ibu. Bang AS melihat di lapangan kok tidak ada ya obat untuk mengatasi seperti ini tadi. Dan itu setiap diabetes hampir mengalami. Semuanya. 80% mereka akan mengalami seperti itu. Maka Bang AS langsung terjun untuk melihat kandungan yang ada di dalamnya. Mampukah mereka untuk menghilangkan kesemutan? Berhasil. Berhasilnya aja bukan 90%, 100% berhasil. Wow. Itu bangga ya. Oke. Kak Ismi, selamat malam Bang, terima kasih. Ada juga dari Kak Erna. Saya mau obat diabetes, mata kabur, kaki tangan tebal kebas. Banyak nih Bang yang komen nih Bang. Ternyata banyak yang seperti itu ya Bang ya. Tadi sudah plek pertanyaannya sama yang ada di YouTube. Ada mata kabur sama kebas ya. Gini aja Kak Mia ya. Menurut saya ada paketan yang untuk menghilangkan kebas berarti pakai Viris dan Prosen. Nah ini nanti bisa disampaikan ke banyak orang ya. Viris dan Prosen. Itu yang untuk penderita diabetes. Ya, untuk penderita diabetes. Kemudian untuk masalah gulanya, berarti ada Diagri dan Dia Plus. Kalau untuk mata Bang, mata karena diabetes? Pakai Piner. Pakai Piner, gitu ya. Terima kasih dari Kak Husnul. Bang mau bertanya, biasanya kalau senam aerobik kok dada sebelah kiri sakit, itu kenapa ya Bang? Ya nggak usah senam. Aerobik. Jadi begini Ibu, cedera pada tulang torak, ya, cedera pada tulang torak, cedera Bu ya, cedera itu bisa karena saraf torak, bisa karena saraf torak. Saraf torak ini adalah torak itu yang menyangga dada dan paru-paru nih Bu, yang menghubungkan sampai ke punggung. Mungkin Ibu tiarap sambil berolahraga, nah ini tertekan. Itu yang membuat Ibu menjadi nyeri atau sesek gitu ya. Itu akibat dari tulang torak. Artinya ada kerusakan pada saraf tersebut. Bagaimana untuk mengatasi hubungannya saraf dengan torak tadi, saraf torak tadi, maka kita menggunakan obatnya T-shirt. Untuk memberikan vitaminnya kita menggunakan A2. T-shirt dan A2 ya Kak Cuneng, Kak Husnul ya. Waduh, nggak usah senam kata. Iya tadi. Dari Kak Indra Dewi ya lo, dari Kak Indra Dewi 020. Bang, obat darah tinggi apa ya Bang? Kalau obat darah tinggi punya kita namanya Cempero. Cempero ya Kak obatnya Indra. Ya. Cuma saya kasih tahu bagi penderita diabetes. Ini juga nanti bisa lihat di YouTube-nya Bang Hais tentang darah tinggi ya. Darah tinggi ini adalah gumpalan atau tumpukan elemen-elemen senyawa aktif yang merekat pada pembuluh darah. Apa saja? 8. Garam, nikotin, penyedap rasa, kemudian pengawet, ada kalium, ada kalsium, kemudian ada gula, ada lemak. 8 yang nempel, sehingga hipertensi naik.
Karena ada penebalan pada pembuluh darah. Maka kalau itu tidak kita atasi, seumur hidup lu akan minum obat. Karena dia ada menebal di pembuluh darah. Tekan, yang ditekan kan angka. Ya kan? Yang ditekan angka. Tekan angka itu supaya normal. Penekanan ini berimbas kepada rusaknya ginjal. Kenapa? Karena ginjal akan memproduksi sel darah merah. Ya, yang nantinya akan diusung oleh pembuluh darah lewat jantung. Maka tekanan ini akan berimbas kepada yang memproduksi sel darah merah tadi, yaitu ginjal. Maka banyaklah hipertensi, kebanyakan obat, gagal ginjal. Itu ceritanya ya Bang ya. Nah, bagaimana cara mengatasi buang kotoran-kotoran yang merekat pada pembuluh darah? Lewat urin. Pakai apa Bang buangnya? Ada Arda, ada ada Verti. Baik. Arda dan Verti itu untuk mengusir atau membuang kotoran pada pembuluh darah. Gitu nggih. Tadi sudah kita sampaikan. Dan yang selanjutnya tadi jadi tadi bukan ini ya Bang ya. Bukan jantung ya Bang ya. Yang mana? Yang tadi yang Oh, bukan. Karena dia munculnya setiap senam. Ya, kalau tidak senam enggak. Kalau jantung dia akan muncul, kita tidur aja muncul gitu. Oke. Ini ada yang nobar ini live Bang AS di Pakem katanya di Sleman, Pakem Sleman. Wah, ada yang nonton bareng ya. Oh, sambil kontrol mungkin ya. Keren-keren. Ini pakai layar apa nih? Layar lebar atau layar tancep ya? Keren-keren. Oke, salam buat semuanya teman-teman, keluarga, sedulur Bang AS yang ada di Pakem Binangun, di Pakem Sleman ya. Semoga selalu sehat dan pastinya Bang AS akan selalu membantu semuanya buat yang mau bertemu, mau berkonsultasi, dan terima kasih teman-teman di situ banyak menjadi ketok tularnya Bang AS. Oke, terus Bang, ramuan herbal haid yang panjang Bang dan banyak. Terima kasih Kak Ismi. Haid panjang dan banyak. Ini kelainan hormon sih kalau ini. Kalau kelainan hormon kita pakai perbaikan hormon itu pasti hormon itu dirusak oleh terutama kolesterol. Bisa dari empedunya. Maka saya selalu menggunakan ada Planatur untuk perbaikan hormon. Ya. Satu, saya menggunakan Planatur. Yang kedua, saya menggunakan untuk vitaminnya yaitu A2. Planatur dan A2. Itu untuk perbaikan hormon. Begitu. Oke, ada lagi Pak Mulat? Ada dari Ibu Atin yang ada di Panda. Assalamualaikum Bang AS. Waalaikumsalam. Saya lagi hamil muda, tapi tensi saya tinggi. Apakah ada obat herbal yang aman untuk saya dan juga janin saya? Hamil muda ya? Iya. Mendingan ke jus aja. Aman Ibu ya. Ini saya kasih ya Bu, tips untuk hamil muda ya. Nah ini saya katakan juga ketika dia hamil, tensinya tinggi. Ini berisiko tinggi pada anak. Pada usia muda dia akan mengalami tensinya juga jadi tinggi. Saya tidak nakut Ibu, ini teori aja ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Nah, ini teori. Ibu berhati-hati terhadap si anak. Bisa saja pada usia 15 tahun tensinya 160, 170 pada 15 tahun. Ini banyak terjadi pada sekarang. Bagaimana untuk mengatasi itu? Nah, ini nanti anak hati-hati. Jangan Ibu biasakan dengan mie instan atau penyedap-penyedap rasa. Itu akan memicu cepatnya naik tensi atau merusak pembuluh darah. Nah, bagi Ibu karena hamil muda Bu ya, ya sudah saya kasih tipsnya. Jus, blender, timun, separuh, jipang, separuh. Ibu kupas dulu, buang getahnya, ya. Terus kemudian kasih bengkuang. Bengkuang juga Ibu ambil sedikit atau seperempatnya bengkuang kalau itu besar ya, seperempatnya. Udah. Kemudian Ibu blender, kasih air dikit, minum pagi, minum malam sambil cek tensi Ibu. Maka rata-rata itu aman, ya sudah berarti Ibu akan sembuh. Oke, gitu nggih.
Ada lagi Maula? Udah ada. Oke, Udah ada. baik sudah. Wow, banyak sekali kayaknya apresiasi yang luar biasa di malam kali ini buat teman-teman yang ada di Facebook, teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di rumah. Makasih banget ya. Mungkin pada nyimak ini karena hujan-hujan, dan terima kasih yang lagi nonton bareng juga ini. Banyak ternyata, bukan hanya di Sleman, juga ada beberapa wilayah yang nonton bareng bersama keluarga gitu ya. Seru kayaknya ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi sama sang formulator hari Selasa ya Bang AS di Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Terima kasih untuk Bang AS, terima kasih Mia, terima kasih Mbak Mulat ya. Oke, terima kasih Mbak Mia, terima kasih semuanya yang sudah menyatu di Paru Paparan Resep Umum lewat 97.8 FM IMC Bang HS. Dan kita ketemu lagi di Sabtu depan. Tentu lewat IMC Bang HS. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.